Di Forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Presiden Indonesia Prabowo Subianto berhasil mencuri perhatian dunia dengan pidato yang penuh semangat dan ketegasan. Dalam kesempatan itu, ia tidak hanya berbicara sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai seorang pemimpin bangsa yang membawa amanat konstitusi untuk menolak segala bentuk penjajahan. Sorotan utama jatuh pada sikapnya yang berbeda dibandingkan kebanyakan pemimpin lain, karena Prabowo memilih menegaskan dukungan tanpa syarat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Gaya penyampaiannya yang lantang, kalimat yang penuh penekanan hingga pilihan diksi yang tajam membuat ruang sidang PBB terasa lebih hidup daripada biasanya. Banyak pengamat menyebut bahwa pidato itu berhasil menyentuh dimensi emosional sekaligus rasional para pendengar. Tidak hanya memaparkan data dan fakta, Prabowo juga menghadirkan sebuah sikap politik yang jelas dan tidak ambigu, sesuatu yang semakin jarang terlihat di forum internasional. Oleh karena itu, momen tersebut disebut sebagai salah satu pidato bersejarah Indonesia di panggung dunia, sebuah langkah yang memperlihatkan keberanian seorang pemimpin baru dalam menegaskan posisi bangsa. Salah satu bagian yang paling mencolok dari pidato Prabowo Subianto di PBB adalah ketika ia menepuk meja dengan irama penuh penekanan sembari melontarkan kalimat tegas tentang hak bangsa Palestina atas kemerdekaan sejati. Gestur ini langsung menjadi perbincangan hangat karena bukan hanya menunjukkan emosi sesaat, melainkan simbol dari sikap keras seorang pemimpin terhadap ketidakadilan yang terus berlangsung. Para diplomat dan delegasi yang hadir bahkan tampak terkejut dengan aksi tersebut, sebab jarang sekali seorang presiden menunjukkan ekspresi tubuh sekuat itu di forum internasional. Bagi banyak pihak, tepukan meja itu menandakan bahwa Indonesia hadir bukan hanya sebagai pendengar atau pengamat, tetapi sebagai bangsa yang berani bersuara lantang menolak penindasan. Media asing pun menyoroti momen ini dan menyebutnya sebagai tanda bahwa Prabowo ingin membawa gaya komunikasi yang lebih tegas dan berani ke panggung global. Gestur sederhana namun penuh makna itu kini dianggap sebagai ciri khas baru kepemimpinan Indonesia di kancah diplomasi. Sebuah tanda bahwa negeri ini tak ragu menunjukkan sikap meski berada di hadapan negara-negara besar dunia. Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dikenal dengan gaya komunikasi sederhana dan penuh kehati-hatian, ikut menanggapi pidato Prabowo Subianto dengan nada penuh apresiasi. Menurut Jokowi, keberanian Prabowo dalam menyuarakan isu Palestina di forum internasional bukan sekadar diplomasi biasa, melainkan sebuah pesan moral yang kuat kepada dunia. Ia menegaskan bahwa tepukan meja yang dilakukan Prabowo justru menunjukkan bahwa Indonesia hadir sebagai bangsa yang berani mengambil posisi jelas dalam isu global yang sensitif. Prabowo bahkan mengaku teringat pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini ia junjung tinggi dalam 2 periode kepemimpinannya. Dan ia merasa bangga karena estafet itu dilanjutkan dengan cara yang lebih tegas namun tetap elegan. Apresiasi terbuka dari Jokowi ini jarang sekali terjadi, sebab biasanya ia sangat berhati-hati dalam memberikan komentar terkait kebijakan penggantinya. Namun kali ini Jokowi tampak benar-benar terkesan dan menyebut bahwa momen tersebut adalah bukti nyata komitmen Indonesia dalam menentang penjajahan di atas dunia, sebagaimana diamanatkan konstitusi. Aktivis muda yang dikenal kritis terhadap pemerintah, Salsa Erwina, memberikan komentar mengejutkan setelah pidato Prabowo di PBB. Biasanya Salsa kerap menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan negara. Namun kali ini ia justru menunjukkan kekaguman yang besar terhadap keberanian presiden. Menurut Salsa, tepukan meja yang dilakukan Prabowo bukanlah tanda emosi semata, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan global yang selama ini sering diabaikan. Ia menilai sikap tersebut layak dicatat sebagai salah satu pidato paling bersejarah pemimpin Indonesia di panggung internasional. Bagi Salsa, keberanian itu bukan hanya mengangkat nama Indonesia, tetapi juga memberi semangat bagi rakyat Palestina yang sudah lama menunggu solidaritas nyata dari dunia. Bahkan, ia menambahkan bahwa momen ini bisa menjadi titik balik bagi generasi muda Indonesia untuk terus belajar menyuarakan isu-isu kemanusiaan dengan lantang dan tanpa rasa takut. Dukungan dari aktivis sekelas Salsa menambah bobot legitimasi moral atas pidato tersebut, karena jarang sekali ia berdiri sejalan dengan kebijakan pemerintah. Pidato Presiden Prabowo Subianto di forum PBB menghasilkan fenomena politik unik di dalam negeri, yakni kesatuan pandangan yang jarang sekali terjadi. Untuk pertama kalinya, publik melihat seorang mantan presiden, yaitu Joko Widodo, dan seorang aktivis muda kritis seperti Salsa Erwina berada dalam satu garis pandangan yang sama, mendukung penuh sikap tegas Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Biasanya perbedaan generasi dan latar belakang politik menghasilkan pandangan yang bertolak belakang. Namun kali ini, isu kemanusiaan mampu menyatukan mereka.
Jokowi menilai pidato Prabowo sebagai representasi nyata amanat konstitusi, sementara Salsa melihatnya sebagai inspirasi moral bagi generasi muda. Keselarasan pandangan ini menciptakan dinamika baru di politik tanah air, di mana perbedaan tajam yang biasa terlihat bisa luntur saat menghadapi isu yang menyangkut nurani bersama. Banyak analis politik menyebut bahwa momen ini memperlihatkan bagaimana Palestina bukan hanya persoalan luar negeri, melainkan juga simbol persatuan bangsa Indonesia. Dengan latar politik yang kerap dipenuhi perdebatan, persetujuan lintas generasi dan lintas kubu politik ini dianggap sebagai momentum yang memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Di ruang sidang PBB, pidato Prabowo Subianto tidak hanya disambut dengan tepuk tangan meriah, tetapi juga mendapat standing ovation dari sejumlah delegasi. Reaksi ini jarang terjadi, apalagi terhadap seorang pemimpin dari negara berkembang. Banyak diplomat menyamakan gaya orasi Prabowo dengan tokoh-tokoh besar dunia yang mampu memadukan emosi, substansi, dan simbolisme dalam pidatonya. Media internasional kemudian memberitakan bahwa Indonesia telah menegaskan diri sebagai kekuatan moral yang berani bersuara tegas di tengah kebisuan banyak negara besar. Beberapa pengamat menyebut bahwa aksi menepuk meja yang dilakukan Prabowo mengingatkan pada gaya berapi-api para orator klasik, yang tidak hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga energi yang mempengaruhi suasana ruangan. Pidato tersebut mengirim pesan kuat bahwa Indonesia bukan sekadar bicara soal kepentingan nasional, melainkan juga berdiri tegak untuk prinsip keadilan universal. Reaksi positif dunia ini membuat nama Indonesia kembali diperhitungkan di panggung diplomasi global, sebuah pencapaian yang jarang didapat dari satu pidato tunggal. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo di PBB bukan sekadar keputusan politik personal, melainkan wujud nyata dari amanat konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dalam pidatonya, Prabowo membawa semangat ini ke panggung global, mengingatkan dunia bahwa Indonesia berdiri di sisi rakyat Palestina karena alasan moral dan konstitusional. Para ahli hukum tata negara menilai bahwa sikap ini memperlihatkan konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri yang berlandaskan UUD 1945, khususnya pembukaan konstitusi. Hal ini menjadi penting karena banyak negara berkembang sering terjebak dalam kompromi politik internasional, sementara Indonesia justru berani mengambil sikap jelas yang sesuai dengan identitas bangsa. Dengan demikian, pidato Prabowo bukan hanya pernyataan politik sesaat, melainkan penegasan kembali posisi Indonesia sebagai negara yang teguh memegang prinsip kemerdekaan dan keadilan. Konstitusi yang menjadi landasan berdirinya republik ini akhirnya mendapat panggung nyata untuk berbicara di hadapan dunia melalui suara tegas seorang presiden yang mewakili seluruh rakyat. Dalam wawancara singkat usai sidang, mantan Presiden Jokowi menyebut bahwa momen ini mengingatkannya pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang sejak lama dikenal sebagai bebas aktif. Menurut Jokowi, pidato Prabowo adalah bukti bahwa prinsip tersebut tetap relevan meskipun dunia telah berubah drastis. Bebas berarti Indonesia tidak terikat pada blok kekuatan besar manapun, sementara aktif berarti berani mengambil inisiatif untuk memperjuangkan perdamaian dunia. Dengan menegaskan dukungan pada Palestina, Indonesia membuktikan diri tetap konsisten dengan prinsip yang telah menjadi identitas diplomasi sejak era Soekarno. Jokowi bahkan mengaku bangga karena estafet kepemimpinan ini mampu melanjutkan tradisi politik luar negeri Indonesia dengan gaya yang berbeda, lebih tegas namun tetap elegan. Banyak pengamat internasional mencatat bahwa Indonesia kini kembali menempatkan dirinya sebagai pemain penting di kawasan, bukan hanya karena faktor ekonomi dan populasi, tetapi juga karena keberanian mengambil sikap moral. Hal ini sekaligus mempertegas peran Indonesia sebagai penengah sekaligus penggerak isu kemanusiaan di dunia. Komentar Salsa Erwina sebagai aktivis muda menunjukkan bahwa pidato Prabowo telah memberi dampak inspiratif bagi generasi baru Indonesia. Ia menekankan bahwa keberanian seorang presiden menepuk meja di PBB adalah simbol yang harus dijadikan pelajaran bagi anak muda untuk tidak takut bersuara dalam memperjuangkan keadilan.
Menurut Salsa, dunia terlalu lama terjebak dalam permainan politik negara besar yang enggan menyelesaikan konflik Palestina, dan justru dari Indonesia lahir suara yang lantang menantang kebisuan tersebut. Generasi muda, kata Salsa, harus belajar bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal keberanian moral untuk menolak ketidakadilan. Pidato Prabowo menjadi bukti nyata bahwa satu sikap tegas dapat mengubah persepsi dunia terhadap sebuah bangsa. Oleh karena itu, ia menyerukan agar anak muda Indonesia tidak apatis, melainkan terus mengawal isu-isu kemanusiaan dengan semangat yang sama. Inspirasi ini diyakini dapat menjadi titik balik bagi peran pemuda dalam politik dari sekadar penonton menjadi aktor yang berani bersuara. Pidato Prabowo Subianto di PBB langsung mengubah cara dunia melihat Indonesia. Selama ini, Indonesia sering dipandang sebagai negara berkembang dengan pengaruh terbatas dalam percaturan global. Namun dengan pidato yang lantang, tegas, dan penuh simbol moral, Indonesia tampil sebagai kekuatan yang berani menyuarakan keadilan universal. Banyak media asing menyoroti bahwa langkah ini menjadikan Indonesia berbeda dengan sebagian besar negara lain yang memilih diam atau ambigu dalam isu Palestina. Reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi besar di Asia Tenggara kini diperkuat dengan peran moral yang lebih dominan di tingkat global. Para analis menyebut bahwa dengan jumlah penduduk besar, posisi strategis, dan sejarah panjang diplomasi, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin moral dunia yang tidak hanya berbicara kepentingan nasional, tetapi juga membela prinsip kemanusiaan. Dengan demikian, pidato ini membuka peluang baru bagi Indonesia untuk lebih diperhitungkan dalam diplomasi internasional, bukan sekedar sebagai peserta, melainkan sebagai penggerak. Bagi rakyat Palestina, pidato Prabowo di forum PBB memberi harapan baru. Dukungan tanpa syarat dari Indonesia bukanlah hal baru, namun penyampaiannya dengan tegas dan penuh emosi memberikan energi moral yang berbeda. Banyak pihak menilai bahwa langkah ini akan semakin menguatkan posisi Palestina di kancah internasional, terutama ketika banyak negara besar memilih sikap ambigu. Meski demikian, ada juga pertanyaan apakah pidato ini akan benar-benar berdampak nyata pada proses penyelesaian konflik, atau hanya menjadi simbol belaka. Beberapa diplomat Palestina menyambut baik sikap Indonesia dan menyebutnya sebagai bentuk solidaritas yang tulus dari sebuah negara besar di Asia. Mereka berharap momentum ini bisa menjadi tekanan moral bagi negara-negara lain untuk tidak lagi menunda penyelesaian konflik. Setidaknya, pidato tersebut berhasil mengingatkan dunia bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik regional, melainkan persoalan keadilan universal yang menyangkut martabat seluruh umat manusia. Dengan demikian, dampak terdekatnya adalah munculnya kembali sorotan publik global terhadap Palestina. Keseluruhan rangkaian pidato Prabowo Subianto ditambah dengan komentar apresiatif dari Jokowi dan Salsa Erwina akhirnya membentuk sebuah narasi besar yang menggugah, persatuan lintas generasi dan lintas latar belakang demi kemanusiaan. Seorang presiden baru yang tampil tegas, seorang mantan presiden yang bijak, dan seorang aktivis muda yang vokal, semua bersuara dalam nada yang sama untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Narasi ini menegaskan bahwa isu Palestina bukan hanya persoalan politik luar negeri, tetapi juga panggilan nurani bangsa Indonesia. Pesan moral yang disampaikan adalah bahwa keadilan tidak boleh ditunda lagi dan setiap bangsa memiliki tanggung jawab untuk bersuara menentang penindasan. Dalam konteks diplomasi global, momen ini mengingatkan bahwa kekuatan moral seringkali lebih berpengaruh daripada kekuatan militer atau ekonomi. Indonesia dengan jelas menunjukkan bahwa suara nurani bisa mengguncang forum internasional. Pesan moral universal ini diharapkan menjadi warisan yang akan terus menginspirasi bangsa, sekaligus menjadi pengingat bahwa diplomasi sejati adalah diplomasi yang berakar pada keadilan dan kemanusiaan.